Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Pada saat itu Bioran ditanya pemilik restoran di sana. Orang yang ditunggu Bioran itu kapan datang? Bioran tidak tahu kapan Fuzi akan datang. Fuzi terus membuat Bioran menunggu untuk waktu yang lama. Padahal Bioran selalu memperlakukan Fuzi dengan baik. Tapi Fuzi memikirkan keselamatan Bioran karena dirinya akan selalu menarik perhatian monster menjijikan itu. Makhluk yang ingin melakukan sesuatu kepada Fuzi. Sepanjang perjalanan Fuzi ke sini, dia terus berpikir, Fuzi tidak bisa membahayakan siapapun. Dia akan tidur di tempat itu untuk sementara waktu. Tapi Fuzi memikirkan Bioran. Tentang tadi, dia cuma makan 5 biji kacang di restoran. Bioran tidak boleh hidup seperti itu. Dia langsung pergi menuju Bioran. Tapi sampai di sana, Bioran terlihat dibantu pemilik restoran tadi. Pemilik restoran sangat baik kepada Bioran. Dia memberikan roti dan membiarkan gudangnya untuk ditempati Bioran. Fuzi yakin Bioran akan baik-baik saja tanpa dirinya. Pagi harinya, Fuzi berniat pergi meninggalkan Bioran. Tapi dia memikirkan jika dia pergi tanpa memberitahunya, pasti Bioran akan menunggunya selamanya. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia akan menulis surat dan bilang padanya untuk tidak menunggunya. Fuzi akan membuat surat untuk Bioran. Tapi dia bingung karena pena dan kertas tidak bisa dia buat. Tidak sengaja dia melihat anak kecil yang membawa pena dan kertas. Singkat cerita, Fuzi mendatangi Bioran yang masih tidur. Dia meninggalkan surat yang berisi, "Aku baik-baik aja sekarang, selamat tinggal." Dia bingung karena menulis ejakan Bio, tapi bodoh amat lah. Kali ini Fuzi benar-benar akan berpisah dengan Bioran. Fuzi kembali mengkhawatirkan Bioran, karena Bioran selalu kedinginan saat malam hari. Dan Bioran pernah bilang kepadanya, pengen punya jaket. Dia akan mati kalau tidak pakai jaket. Fuzi mencarikan pakaian yang menurutnya bagus untuk Bioran. Tapi sampai di sana, Bioran tidak ada. Fuzi dikagetkan dengan suara Bioran yang akan dibawa orang lain. Orang itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Bioran. Dia akan mengembalikan Bioran ke Pulau Jenada lagi. Saat itu juga Fuzi langsung akan menolongnya. Tapi ini nenek-nenek bukan kaleng-kaleng. Bioran bisa melawan orang itu. Dengan sombongnya dia bilang, "Jangan buatku tertawa." Hari itu Fuzi hanya berani melihat Bioran dari jauh. Tapi ada hal yang tidak muncul selama Fuzi melihat Bioran hari ini. Dia belum tersenyum sepanjang hari ini. Orang misterius itu datang dan bertanya ke Fuzi, kenapa Fuzi terus-terusan kembali. Dulu Tonari bilang sesuatu padanya tentang orang misterius itu yang mungkin iblis dan jahat. Fuzi bertanya akan hal itu. Orang misterius itu menjawab, itu nggak ada hubungannya dengan kita. Orang misterius itu tahu keinginan Fuzi saat ini, hanya ingin bersama Bioran. Tapi Fuzi membantah itu. Orang misterius itu menjelaskan kalau Bioran bersama Fuzi, sudah pasti ada kemungkinan dia akan terbunuh oleh Knocker. Tapi bahkan meskipun Bioran tidak bersama Fuzi, dia juga akan mati. Dia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Fuzi marah mendengar perkataan itu. Dia menjelaskan, Bioran takkan mati. Orang misterius itu mengerti, Fuzi tidak tahu akan hal itu. Jadi dia menjelaskan, semua manusia mati. Fuzi mungkin belum melihatnya. Tapi sejak mereka mulai ada di dunia ini, tubuh mulai berubah. Setelah masa muda mereka yang membara berakhir, aktivitas mereka mulai lambat hingga akhirnya berhenti. Fuzi memikirkan Bioran, tapi orang itu menjelaskan lagi, tak ada gunanya memikirkan itu. Tak ada yang tahu sampai saat itu datang, kematian macam apa yang dia inginkan, kecuali mereka memilihnya sendiri. Fuzi tidak tahu harus melakukan apa.
dan itulah dia cemas. Fuzi merasakan kesepian. Dia sadar membunuh mereka semua, orang-orang di pulau. Gugu, Parona, Mart. Dan inilah akhir perpisahan mereka. Bioran terbangun dari tidurnya. Dia berlari mengejar Fuzi. Bahkan dia langsung tersenyum dan tahu itu Fuzi. Walaupun Fuzi mencoba membohongi Bioran, tapi hati Fuzi tidak tahan akan kerinduannya selama ini kepada Bioran. Rasanya seperti Fuzi mengabaikan banyak hal yang tidak dia mengerti atau yang tidak dia terima. Bioran terlihat senyumnya kembali datang. Saat ini mereka berdua berada di hutan Sarnen. Di sana tidak ada seorang pun. Mungkin akan datang hari di mana Fuzi harus menghadapinya. Adegan berganti ke seseorang asing, memberikan makanan dan bertanya ke orang satunya tentang lukanya apa masih sakit. Siapakah dia? Bertemu kembali setelah meninggalkan pulau. Mereka berdua berjalan sendiri-sendiri. Selama beberapa bulan terakhir, Fuzi dan Bioran selalu bersama. Si tua Bioran saat ini, umurnya mendekati 90. Dia sangat bakat dalam menangkap ikan. Sedangkan Fuzi sudah melewati fase hewannya, dan sekarang jiwanya berubah sebagai respon dari semua yang telah ia peroleh. Menurut istilah manusia, Fuzi berumur 14 tahun, dan kelihatannya dia sudah memperoleh kesadaran diri sepenuhnya. Supaya hidup dengan aman bersama Bioran, ada aturan yang harus Fuzi ikutin. Orang misterius itu memberitahu Fuzi, Knocker datang 500 meter dari arah selatan. Peraturan itu, pertama, kalau Knocker datang, mereka harus langsung kabur. Kalau mereka menerima tantangannya, itu lebih berbahaya. Kedua, Fuzi harus menghindari berubah menjadi hewan yang tidak dia mengerti. Apa yang akan terjadi kalau Fuzi tidak bisa mempertahankan dirinya? Ketiga, tidur lebih larut daripada Bioran dan bangun lebih cepat. Fuzi menulis banyak hal supaya dia tidak lupa. Bioran bertanya kenapa Fuzi membakarnya, padahal dia menulis sangat banyak. Fuzi tidak masalah akan hal itu. Dia bisa mendapatkannya kembali kapan saja dengan kekuatannya. Saat ditanya makan apa, Bioran jadi ingin muda lagi. Kalau dia masih muda, dia bisa bergerak lebih baik dan makan makanan yang keras, dan pasti dirinya populer di mata semua pria karena dulu dia secantik Rin. Fuzi berpikir mustahil pemohonan itu jika terwujud. Bioran sudah melakukan semua yang ingin dia lakukan. Dulu dia kerja keras sebagai kuda, tapi dia diberkati dengan cucu, dan sekarang dia hidup dengan bebas. Bioran puas dengan hidupnya. Fuzi melihat sesuatu yang mulia pada diri wanita tua itu, kepuasan. Sepertinya Fuzi bermimpi untuk meraihnya sendiri suatu hari nanti. Tapi sesuatu yang mulia seperti itu takkan bertahan lama. Hari-hari sudah berlalu, tiba saatnya mereka saling bertengkar. Bioran yang semakin tua membuat punggungnya semakin sakit. Dia juga sudah pikun. Perubahan datang perlahan-lahan. Bioran marah karena Fuzi mengira dirinya sudah tidak berguna. Dia meminta Fuzi meninggalkan dirinya. Fuzi tidak mau. Di malam harinya Bioran terlihat akan pergi. Fuzi tahu itu dan langsung bertanya kepadanya. Bioran saat ini sudah pikun. Dia takut jika di sini orang-orang Yanome datang menangkap mereka. Fuzi tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi. Fuzi tidak bisa menerima penjelasan dari orang misterius tentang apa yang akan terjadi, dan sekarang Fuzi hanya menjaganya. Bagi Fuzi, kelihatannya seperti orang yang dia kenal sebagai Bioran, perlahan-lahan menghilang. Fuzi juga berubah sebagai respon dari situasi ini. Dia mulai tersenyum. Ekspresi lega yang sepertinya selalu menghadapi ke depan mungkin adalah petanda emosi yang diadu oleh pengalaman baru.
Atau mungkin itu adalah petunjukan pertahanan terbaiknya terhadap penyusutan yang tak terelakkan. Bioran bahagia bertemu Fuzi, membuat Fuzi bingung dengan ucapan Bioran itu. Terlihat sebentar lagi hujan. Bioran meminta Fuzi mengambilkan kentang dan ikan yang mereka keringkan. Fuzi pergi dan meminta Bioran tetap berbaring di sana karena udaranya mulai dingin. Saat Bioran sendiri, dia mencoba berbicara dengan orang misterius yang sering Fuzi bicarakan. Dia meminta orang misterius itu membawanya, dan kalau dia bisa, Bioran meminta dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang bisa membantu Fuzi. Jika orang misterius itu menganggap Fuzi berharga, lakukan sesuai perkataan Bioran. Orang misterius itu datang. Dia bilang, jiwamu hanyalah bentuk yang diberikan oleh tubuh fisikmu. Kalau tubuhmu berubah, keinginanlah yang membentukmu. Apa kau bersedia menerima itu? Bioran mengiyakan. Dia meminta Bioran menutup matanya dan bayangkan Bioran ingin jadi apa. Sebelum surga menangkap Bioran, orang misterius itu akan datang pada Bioran lebih dulu. Lihat ombak di sana, dan dia merasakan tangannya kembali kencang. Kulit yang halus, wajah yang muda kembali. Dari jauh orang misterius itu menunjukkan bola. Bioran mendatanginya. Terlihat Bioran kembali menua. Dan kalau tidak salah, terhisap di bola itu. Cuma teori aku. Saat itu hujan deras. Fuzi dikejutkan Bioran yang selalu menemaninya, meninggalkannya selama-lamanya. Sekali lagi, Fuzi merasakan perasaan yang sangat tidak enak. Fuzi tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Dia ingat sesuatu. Dia harus memastikan takkan melupakan hari ini tentang Bioran. Dia membaca surat yang berisi, Fuzi, apa mimpimu? Lakukan seperti aku. Lakukan semua yang kau inginkan. Itulah perkataan terakhir Bioran untuk Fuzi. Beberapa tahun kemudian, kata-kata yang ditinggalkan menghubungkan keinginan mereka. Waktu lama berlalu setelah perpisahan mereka. Yang tertawa terhadap knocker yang tersisa adalah Fuzi.